Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Ramayanti dengan NIM 08011282530058 dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi dari jurusan Matematika Angkatan 2025. Baik, di sini saya akan menjawab lampiran soal ya pada bab 6 untuk soal nomor 2. Ini langsung saja ya, pada soal nomor 2 ini kita disuruh masukkan data-data yang ada di sini ya pada SPSS. Oke, nah tapi ini saya langsung masukkan ke Excel ya untuk mempersingkat waktu. Jadi kita akan mengitukan dulu ya. Setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS, ke SPSS. Nah, di sini kita input dulu tuh datanya. Data yang tadi kan telah saya buat di Excel. Jadi kita buka file ya. Kita klik file, open data. Oke. Nah, di sini kita ubah dulu nih. Ini tipenya jadi Excel. Lalu kita cari nih filenya nih untuk tugas nomor 2-nya. Nah, ini ya, tugas nomor 2 SPSS. Oke, open. Nah, ini kita agak pas di ininya ya. Oke. Nah, nanti ya, nah ini datanya sudah masuk ya. Ini kita agak rapikan dulu judulnya. Tuh, judulnya kita rapikan dulu ya. Kolom-kolomnya. Oke. Oke, setelah itu kita ke variable view. Nah, ke variable view ini eh untuk tipe-tipenya ini udah semuanya udah benar ya. Hanya variabel namanya yang bertipe string. Oke. Nah, di sini desimalnya saya buat 0 semua ya. Di measure-nya ini kita ubah ke scale ya. Kita ubah ke scale. Oke, setelah itu untuk ini ya kita semuanya ya, kita ubah scale semua. Dan untuk variabel kenyamanan, skala 1 sampai 4 itu ordinal ya. Karena skala 1 sampai 4 itu biasanya menunjukkan tingkat kenyamanan rendah sampai tinggi. Oke, dan untuk yang kinerja skala 1 sampai 100, itu benar scale. Lalu kita masuk ke data view lagi ya. Nah, untuk tugas yang kedua, oke, pertanyaannya ya, pertanyaan soalnya, itu kita gunakan compute variable untuk membuat variabel baru bernama skor akhir dengan rumus skor akhir sama 0,7 kali kinerja ditambah 0,3 kali kenyamanan dikali 25. Ya, oke. Eh, Balik lagi ke tampilan tadi. Lalu kita ini ke transform ya, ke transform. Lalu kita klik compute variable. Oke. Nah, pada target variabel ini kita beri nama tadi kan skor ya. Jadi kita bernamai skor akhir ya. Oke, skor akhir. Oke, untuk numeric expression di sini itu ini 0,7, 0,7 lalu dikali kinerja ditambah ya, ini kali kinerja. Oke, kinerjanya ya. Lanjut ditambah 0,3, ditambah 0,3. Kemudian dikali, karena berhubung dikali, jadi buka kurung dulu ya, buka kurung. Lalu dikali dengan kenyamanan. Oke, kenyamanan skala ini ya, kenyamanan sama ini dikali 25. Oke, lalu klik OK. Nah, ini ya, oke. Masuk lagi ke tampilan tadi. Lalu pada data view ya, ini muncul skor akhirnya ya. Oke, lalu pada soal nomor 3 ya, lanjut ya. Pada soal nomor 3 tuh, itu soalnya gunakan record into difference variable untuk membuat variabel baru, kategori penghasilan berdasarkan rata-rata gaji ya. Oke, dimana ini lebih kurang 7 juta itu rendah, 7 sampai 12 juta itu menengah, 12 juta itu tinggi. Oke, balik lagi ke tampilan tadi. Itu kita akan klik transform, lalu kita klik record ya. Lalu kita klik record into diverse ini ya, into different variable. Oke. Nah, pada numerik ini, variabel ini kita masukkan rata-rata gaji nih. Masukkan rata-rata gaji. Lalu pada nama ini kita masukkan kategori penghasilan. Ya, langsung kita masukkan kategori penghasilan. Kategori penghasilan. Kita klik change. Nah, oke. Oke, setelah itu lalu kita klik OK. Bentar, kita klik all, bentar, kita klik all dulu ya, klik all and new values, lalu baru auto variable string ya, agar variabelnya itu string bukan numerik. Oke. Nah, di sini ada nilai-nilainya. Kalau lebih kecil kita klik range. Kita klik range allow strokes value ya. Oke.
Setelah itu lalu kita masukkan angka 7. Nah, ini lalu pada value, bentar ya. Lalu pada value kita tulis rendah. Lalu kita masukkan angka 7. Lalu pada value ini kita tulis rendah. Lalu klik add. Oke. Lalu kita klik range dari 7 sampai 12 dengan valuenya menengah. Ya. Lalu kita ini ya, kalau kita klik range value, ini kita masukkan angka 12. Klik range value ya. Kita masukkan ini dengan valuenya menengah. Oke, lalu kita klik value. Ini kita masukkan angka ini ya, klik value, kita masukkan angka 12. Pada value masukkan tinggi. Lalu add. Oke, lalu continue. Setelah itu oke. Nah, pada ini ya. Oke, kembali lagi. Nah, pada data view itu sudah muncul yang ininya ya, kategori penghasilnya. Lalu pada lanjut ke soal keempat. Soalnya itu gunakan if condition untuk mengubah variabel status kerja. Jika kenyamanan lebih dari atau sama dengan 3 dan jam lembur kurang dari sama dengan 5, itu ideal. Selain itu, tidak ideal. Oke, balik lagi ya. Balik lagi ke tampilan tadi, ke SPSS-nya. Nah, ini kita klik transform. Lalu continue variable, computer variable. Nah, pada target ini kita masukkan status kerja. Oke, status kerja ya. Terus, pada ini numeric expression-nya, kita masukkan angka 1. Oke, kita klik if ya. Oke, klik if. Selanjutnya pada ini, kita pilih include if case satisfy condition. Lalu kita masukkan ya, ini dulu. Kenyamanan skala, ini lebih dari sama dengan 3. Dan ini jam lembur, kita masukkan jam lembur. Jam lembur kurang dari sama dengan 5. Oke. Nah, ini continue baru oke. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke variabel ini ya, sudah ada. Selanjutnya kita variabel values untuk mengubah valuesnya. Kita masuk ke complete variable. Ini kita ganti 2. Lalu if dengan rumusnya tadi kan not dalam kurung kenyamanan. Ini udah ya, semuanya udah continue lalu oke. Oke. Balik lagi ke sini ya, sudah ya. Oke, lanjut ke ini apa namanya ke variabel ininya ya. Status kerjanya udah muncul. Lanjut kita ke variabel view. Kita ubah valuesnya. Untuk mengubah valuesnya ya, di status kerjanya kita itu 1 itu ideal, 8. Lalu 2 itu tidak ideal, 8. Oke, lalu klik oke. Nah, oke, ini ya pada data view kita lihat ya. Oke, ini sudah ya status kerjanya. Oke, soal selanjutnya ini kita disuruh melakukan deskriptif statistik ya. Dimana pada variabel ini ya. Lanjut kita ke analisis ya, lalu klik deskriptif statistik, lalu pilih vacancy ya. Setelah itu ini kita masukkan rata-rata gaji ya. Masukkan rata-rata gaji. Oke, kinerja dan skor akhir. Kinerja skala dan skor akhir. Oke. Lalu kita klik statistik, salah. Lalu pilih mean, median, STB, deviasi, STB deviation, terus alhamdulillah minimum dan maksimum. Oke, klik oke. Oke, nah di sini lalu kita buat grafiknya. Nah ini ya, muncul ya semuanya. Nah lanjut kita balik lagi ke sini. Lalu kita buat grafik batang perbandingan rata-rata ya. Kita masuk ke graph, legacy dialog. Kita pilih bar. Kita pilih yang simple saja. Ya lalu define, kita pilih simple ya. Kita pilih define, klik order. Nah pada variabel ini kita masukkan rata-rata gaji. Kita masuk rata-rata gaji ya. Oke, nah untuk kategori aksesnya ini kita masukkan nama. Oke, lalu klik oke. Nah ini ya. Nah, ini muncul ya di ininya di SPS-nya. Lalu kita buat pie chart ya. Untuk buat pie chart ini kita untuk menunjukkan presentasi kategori status kerja. Kita klik graph, legacy dialog, lalu klik pie, klik zoom, ya klik zoom variabel ini. Oke, define, zoom finish. Oke, nah untuk ini kita masukkan pada ininya zoom variabelnya itu kita masukkan status kerja nih, status kerja.
Masukkan status kerja, dan di define kita masukkan nama. Masukkan nama. Oke, lalu kita klik OK. Selesai. Nah, ini ya. Nah, ini grafik T-chart-nya ya. Oke, di sini dengan nama A, B, C, D, E, F. Oke. Baik, itu tadilah video penjelasan dari saya ya. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.